Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas A, Change Management, Program Studi Teknik Industri Utara, Angkatan 2019. Next. Anggota kelompok kami yang pertama, saya sendiri, Tima, kemudian ada Joyce Florence Huta Barat, Nimade Ratih, dan Mutia Zara. Next. Kami akan mereview kembali tugas akhir dengan judul penambahan sel rak untuk perluasan gudang dan model storage assignment barang pada gudang bahan kemasan. Next. Latar belakang dari penelitian ini yaitu PTX merupakan perusahaan yang bergerak pada industri makanan dengan kapasitas gudang bahan kemasan yang tidak setara dengan jumlah bahan kemasan yang disimpannya. Yang kedua, barang ditempatkan pada tempat yang tidak seharusnya, seperti pada isle dan area docking, sehingga menyebabkan yang pertama, terganggunya aktivitas order packing. Waktu order packing menjadi semakin lama karena penempatan barang pada gudang secara random atau acak. Yang ketiga, penempatan barang pada area docking memiliki resiko yang tinggi terkait kualitas produk, terutama kualitas fisik produk. Dan yang terakhir yaitu penempatan barang pada palet yang tidak sesuai dengan standar, sehingga membahayakan keselamatan pekerja packer pada saat mengambil barang. Next. Rumusan masalah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah penentuan penambahan sel rak dan penentuan storage assignment barang pada gudang kemasan PTX. Next. Tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, menurunkan atau menghilangkan jumlah barang yang tidak tertampung pada tempat yang seharusnya dengan menggunakan penambahan sel rak pada gudang bahan kemasan PTX. Untuk yang kedua, meminimumkan packing time dengan membuat model optimasi storage assignment untuk barang kemasan yang disimpan pada gudang bahan kemasan PTX. Next. Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari dua, yaitu asumsi dan batasan. Untuk asumsi yang pertama, yaitu seluruh driver material handling atau packer memiliki kemampuan dan kompetensi yang sama untuk melakukan kegiatan pengambilan keputusan. Dan asumsi yang kedua, yaitu permintaan bahan kemasan dari bagian produksi dalam satuan palet. Untuk batasan yang pertama yaitu gudang bahan kemasan PTX yang beralokasi di Driorejo, Gresik. Untuk yang kedua, sistem pengambilan bahan kemasan mulai dari material handling, berangkat dari lokasi transfer, hingga bahan kemasan berada pada lokasi transfer. Untuk batasan yang ketiga, data permintaan produksi yang diperoleh merupakan data dari PTX selama 3 bulan, dimulai dari bulan Januari tahun 2017 hingga bulan Maret tahun 2017. Next. Gudang atau warehouse. Gudang atau warehouse sendiri merupakan bangunan yang secara fisik mempunyai kriteria tertentu sebagai tempat penyimpanan barang, yang di dalamnya terdapat proses pergudangan atau warehousing berupa storage atau material handling. Gudang memiliki 3 fungsi utama, yaitu perpindahan atau movement, penyimpanan atau storage, dan pemberian informasi atau information transfer. Next. Persediaan atau inventory merupakan penentuan tingkat persediaan barang secara optimal dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti permintaan pelanggan, lama penyerahan barang saat dipesan hingga barang tiba atau lead time, kemudian tingkat penambahan atau replacement, dan keamanan persediaan atau safety stock. Berikut merupakan cara untuk menentukan persediaan yang ditetapkan oleh PTX. Untuk rumus safety stock sendiri, yaitu safety factor dikali dengan standar deviasi demand, dan inventory yaitu safety stock dikali dengan demand selama lead time. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nimade Ratih. Oke, untuk selanjutnya penyimpanan atau storage, di mana penyimpanan itu merupakan kegiatan untuk melakukan penerimaan, penyimpanan, pengaturan, pembukuan, pemilihan barang, dan pengeluaran dari tempat penyimpanan. Berikut model matematis storage attachment problem pada PTX yang digunakan oleh peneliti, yaitu terdiri dari YISL, XISL, ZISL,
dan BIS. Selanjutnya, nah, kemudian ini adalah fungsi tujuan dari penelitian, yaitu meminimasi picking time. Bisa dilihat dari fungsi tujuan berikut. Fungsi tujuan itu berfungsi untuk mengoptimasi, sehingga sistem penyimpanan yang digunakan pada gudang bahan kemasan PTX adalah selective file packing. Pada gudang bahan kemasan PTX saat ini terdapat 18 garis rak yang terdiri dari 3 hingga 6 tingkat level. Sistem selective file packing dipilih karena dapat memaksimalkan space gudang yang tersedia. Kemudian yaitu material handling, yang berfungsi untuk memindahkan material atau part sebagai tahapan dari proses. Terdapat beberapa tipe dasar dari material handling seperti conveyor, pallet easer, pallet tipping device, truck, robot, AGV, hoist, cranes, and jeeps. Material handling digunakan untuk menyimpan barang, di mana PTX sendiri menggunakan restart dan forklift. Untuk restart digunakan sebagai mengambil barang kemasan dari rak dan meletakkannya ke lokasi transfer, sementara forklift digunakan untuk membawa barang kemasan dari lokasi transfer ke bagian produksi. Selanjutnya yaitu tata letak gudang. Tata letak gudang sendiri merupakan desain untuk meminimalkan biaya total dari trade-off antara ruang dan penanganan barang. Konsekuensi dari hal tersebut adalah manajemen memiliki tugas untuk memaksimalkan penggunaan setiap kontak dalam gudang sambil menjaga agar biaya penanganan bahan tetap rendah. Dalam merencanakan tata letak tersebut memperhatikan 4 faktor yang yaitu popularity, similarity, size, dan karakteristik. Di mana keempat faktor tersebut untuk membuat tata letak penyimpanan gudang PTX. Tata letak PTX sudah dikategorikan dalam beberapa zona. Zona tersebut mewakili kesamaan jenis barang kemasan, akan tapi pada kondisi saat ini peletakan barang kemasan dilakukan secara acak karena kurangnya kapasitas penyimpanan dalam gudang. Oke, untuk langkah-langkah metodenya ada 5. Yang pertama, studi literatur dan studi lapangan. Kedua, pengumpulan data terkait penelitian. Ketiga, pengolahan data. Keempat, analisis dan interpretasi data. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk diagram alir penelitian, ada 5 tahapan. Yang pertama, pendahuluan, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Kemudian yang kedua, yaitu pengumpulan data. Dan ketiga, yaitu pengolahan data, di mana di sini untuk menentukan jumlah tata letak pendaman sel rak baru pada perluasan gudang bahan kemasan. Yang keempat yaitu tahap analis dan interpretasi data, dan yang terakhir adalah tahap kesimpulan dan saran. Oke, software yang digunakan yaitu yang pertama adalah software optimasi yang digunakan untuk verifikasi running model matematis, analis model storage assignment, dan tata letak yang optimal. Kemudian selain software tersebut, ada software yang bernama statistik, di mana software ini digunakan untuk memvalidasi model dengan solver. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada data. Next. Jadi data-data yang digunakan antara lain yang pertama ada data layout, kapasitas, dan penomoran sel rak gudang bahan kemasan saat ini. Nah, di bawah ini merupakan gambar dari layout tersebut, di mana layout ini memiliki luas sekitar 4.500 meter persegi. Bisa di next. Yang selanjutnya ada data kapasitas gudang bahan kemasan, di mana pada tabel di bawah ini merupakan data-datanya, sehingga diperoleh total untuk paletnya sekitar 3.336. Next. Yang kedua ada data sel rak gudang bahan kemasan. Nah, yang di bawah ini merupakan gambar dari sel rak tersebut, di mana sel raknya ini memiliki lebar sebesar 2,4 meter, untuk tinggi 1,7 meter, dan masing-masing sel rak ini berturut-turut memiliki kapasitas 4.000 kg sampai dengan 1.000 kg. Next. Yang ketiga ada data barang yang disimpan standar barang per palet dan juga barang per palet pada gudang bahan kemasan. Nah, di bawah ini merupakan tabel penjelasan dari kondisi barang apa saja yang disimpan pada PTX tersebut. Next.
Yang keempat, ada data pengiriman barang ke bagian produksi. Jadi pada tabel-tabel di bawah ini merupakan penjelasan dari jumlah pengiriman barang kemasan ke bagian produksi dari bulan Januari hingga Maret tahun 2017. Next. Yang kelima, ada data tingkat persediaan PTX. Jadi tabel di bawah ini merupakan penjelasan dari total persediaan atau inventory. Semua barang kemasan ini berjumlah sekitar 5.346 palet. Yang keenam, ada data kecepatan material handling. Jadi material handling yang digunakan ini berupa reach truck, di mana ini memiliki kecepatan horizontal sebesar 4,5 km per jam dan kecepatan vertikalnya sebesar 1,2 km per jam. Next. Yang ketujuh, ada data waktu tempuh setiap sel rak ke titik transfer. Jadi pada tabel di bawah ini merupakan tabel yang menjelaskan waktu tempuh setiap sel rak ke titik transfer yang didapatkan dari penjumlahan waktu tempuh secara horizontal dan juga vertikal. Next. Nah, berikut ini merupakan contoh dari untuk mencari waktu tempuh. Misalkan pada sel rak pada area A dengan nomor 1 dan levelnya 4. Jadi jarak horizontal, untuk waktu horizontalnya diperoleh hasil 3,96 detik. Untuk jarak vertikal, waktu vertikal yang diperoleh sebesar 15,3 detik. Dan untuk waktu total itu diperoleh sekitar 43,26 detik. Next. Nah, untuk data range-nya itu permintaan produksi yang diperoleh sekitar 3 bulan dari bulan Januari hingga Maret 2017. Nah, pada tahap validasi model dengan menggunakan software statik, data yang digunakan itu bersifat dummy. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Joyce. Yang berikutnya ada analisis. Next. Analisis yang dilakukan ada 2, yaitu analisis gudang bahan kemasan PTX perluasan, yang dilakukan dengan cara penambahan sel rak pada area staple dan pada sel rak yang belum memiliki level maksimal. Yang kedua, ada analisis gudang bahan kemasan PTX sewa yang ditentukan sesuai dengan jumlah level sel rak pada gudang tersebut. Next. Berikut adalah gambar jumlah barang tidak tertampung sebelum dan sesudah perluasan. Dapat kita lihat pada grafik batang berwarna biru, yaitu sebelum perluasan, dan grafik batang berwarna oranye setelah perluasan. Berikutnya. Nah, berikut adalah gambar rincian luas gudang sewa yang tertinggi ditunjukkan pada grafik luas lahan 756 meter persegi dengan perkiraan harga sewa 180 juta, dan yang terendah ada luas lahan sebesar 126 meter persegi dengan perkiraan harga sewa sebesar 30 juta rupiah. Next. Analisis yang dilakukan yaitu ada analisis hasil storage assignment area A yang terdapat 31 jenis kemasan dus yang disimpan pada sel rak dengan 3 level dan masing-masing level memiliki 264 sel rak. Berikutnya. Yang kedua ada pada area B yang terdapat 4 jenis kemasan roll yang disimpan pada setiap rak dengan 6 level dan masing-masing level memiliki 84 sel rak. Yang ketiga ada area C, terdapat 8 jenis kemasan kaleng yang disimpan pada sel rak dengan 6 level dan masing-masing memiliki 92 sel rak. Dan yang keempat ada area D, terdapat 3 jenis kemasan tray yang disimpan pada sel rak dengan 6 level dan masing-masing level memiliki 26 sel rak. Berikutnya. Yang kelima ada area E, terdapat 12 jenis kemasan show box yang disimpan pada sel rak dengan 6 level dan masing-masing level memiliki 26 sel rak. Dan yang terakhir ada area F yang di dalamnya terdapat 20 jenis kemasan paper yang disimpan pada sel rak dengan 6 level dan masing-masing level memiliki 39 sel rak. Analisis hasil storage assignment keseluruhan pada gudang bahan kemasan utama saat ini dan perluasan. Next. Maka dari review yang sudah dipaparkan sebelumnya, kami menarik kesimpulan yang pertama yaitu jumlah barang yang tidak dapat ditampung oleh gudang bahan kemasan PTX adalah
210 palet saat ini. Dengan adanya perluasan gudang berupa penambahan sel rak sebesar 1.452 palet, maka jumlah barang yang tidak dapat ditampung turun menjadi 558 palet. Dengan adanya gudang sewa, maka semua bahan kemasan dapat diletakkan pada tempat yang seharusnya, sehingga tidak ada lagi bahan kemasan yang diletakkan di area easel dan docking. Yang kedua adalah parameter yang digunakan pada model storage assignment barang adalah frekuensi pengiriman barang, kebagian produksi, dan waktu tempuh setiap sel rak. Berdasarkan hasil storage assignment yang telah dilakukan, maka diperoleh total waktu pengambilan barang pada gudang utama saat ini, yaitu sebesar 209,25 jam. Sementara waktu kerja yang tersedia saat ini pada gudang bahan kemasan utama bernilai lebih kecil, yaitu 90 dari total waktu pengambilan. Sehingga akan diberikan dua alternatif solusi, yaitu penambahan jumlah material handling dan pengadaan jam lembur. Next. Maka kami juga memberikan dua saran, yaitu pertama, sebaiknya pembuatan model storage assignment yang selanjutnya dapat menghasilkan storage assignment pada gudang saat ini dan gudang sewa yang memiliki level sel rak yang berbeda. Yang kedua, sebaiknya perbaikan pada model storage assignment dapat dilakukan pada parameter atau constraint yang lain. Selain itu, dapat pula memperhatikan nilai COC, yaitu order per index, pada pembuatan model yang selanjutnya. Kekurangan dan hal yang tidak sesuai dengan sistem nyata, yang pertama adalah peneliti mengasumsi bahwa semua picker memiliki kemampuan yang sama, padahal pada dasarnya setiap manusia memiliki kemampuan dan kekurangan masing-masing. Yang kedua, ketika melakukan running, ditemui kendala berupa jumlah variabel yang terdapat pada model tersebut, melebihi batas variabel yang dapat dipecahkan oleh solver pada software statistik tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.